Halo, guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Noni Sartika dari SMP Negeri 1 Muntai Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pada pelatihan platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar dengan pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, adapun tujuan yang akan dipelajari pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul pelatihan pada topik Merdeka Mengajar. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, modul pelatihan juga dapat diakses di platform Merdeka Mengajar, Guru Kemendikbud.go.id, pelatihan mandiri. Modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus mampu mengenali diri sendiri untuk memahami peran sebagai pendidik. Kemudian guru juga harus merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, harus terus belajar secara mandiri agar bisa menghantarkan murid-murid berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian juga harus bisa menyelaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Terakhir juga guru harus menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya berstandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin yang pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini akan membahas tentang kodrat keadaan yang tidak terpisahkan dari pendidikan murid itu sendiri, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Sedangkan asas trikon terdiri dari pertama, kontinu. Perkembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Perkembangan yang dapat dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris. Bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan lain. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan menuntun murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri mereka. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkan. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, guru seharusnya tidak hanya mengajarkan konten materi, tetapi juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan metode AMO
dan melatihkan kompetensi abad 21 yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Murid memiliki kemerdekaan dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan terkait pemahaman merdeka belajar. Saya mohon setelah melihat video ini, Bapak Ibu guru dapat mengisi link umpan balik yang akan saya bagikan di deskripsi, di mana bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait merdeka belajar, kemudian bagaimana langkah kecil yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini. Atas bantuan dan partisipasi Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua.